bisa dipastikan mereka juga memberi persepuluhan. Dari mana kita tahu? Saudara ingat, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu berusaha untuk mencari-cari kesalahan kelemahan Yesus. Betul? Tapi tidak pernah dicatat di Alkitab. Mereka mengkritik, mereka menyerang Yesus dan murid-muridnya karena mereka tidak memberi persepuluhan. Ada ayat itu? Tidak. Yang ada apa? Yesus dikritik kenapa makan bersama orang berdosa. Betul? Rabi kok mau diundang makan sama pemungut cukai. Di mata mereka, rabi itu tidak perlu bergaul sama orang berdosa. Ya, seperti itu ada. Tapi tidak pernah Alkitab mencatat orang-orang itu mengkritik, "Hei Yesus, engkau itu rabi, engkau tahu itu apa perburuan. Kenapa engkau tidak memberi?" Tidak ada. Murid-murid Yesus pun juga tidak dikritik mengenai hal itu. Alasan lain, saudara, Yesus dan murid-muridnya itu orang Yahudi. Ya. Sebagai orang Yahudi, mereka itu tahu mengenai persepuluhan. Mereka familiar, sehingga boleh dikata, nanti kita lihat, sejak kitab Maleaki itu ditulis 400 tahun sebelumnya, sampai pada zaman Yesus datang, selama 400 tahun terakhir itu, agaknya masalah persepuluhan tidak menjadi masalah bagi orang Yahudi. Mereka sudah mentaati akan hal itu setelah mendapat peringatan yang begitu keras dari Tuhan lewat Nabi Maleaki. Nanti kita akan baca itu. Kita lanjutkan dengan Yesus. Saudara, ada satu ayat di Matius 23 yang juga kadang dipakai orang untuk mendukung paham atau pendapat mereka bahwa kita tidak perlu memberi persepuluhan. Kenapa? Nah, kita baca Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23, saya harap saudara memperhatikannya dengan teliti karena saya nanti akan tanya ini untuk bisa memahami ayat ini dengan tepat. Matius 23, 23, ini konteksnya satu kritikan yang begitu tajam terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Kenapa? Karena mereka walaupun melakukan ritual, melakukan hal-hal yang di luar itu nampak indah, tetapi tidak disertai dengan hati yang benar. Nah, ayat ke-23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Sampai di sini dulu. Saudara, dari ayat ini ada yang berkata, itu lihat, orang-orang Farisi sama ahli Taurat dikritik memberi persepuluhan. Sebenarnya nggak perlu persepuluhan itu. Yang penting apa? Yang penting punya rasa keadilan, punya belas kasihan. Tapi saudara, Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya, kita lihat. Kelanjutannya apa? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, sekarang saya mau tanya, yang satu, yang dimaksud yang satu ini apa nih? Yang satu, konteksnya apa? Apa itu yang satu? Ya, perpuluhan itu, ya kan? Yesus bilang apa? Yang satu, yaitu yang perpuluhan itu, gimana? Harus. Yesus bilang tidak perlu lagi. Tidak. Yang satu harus. Jadi Yesus sendiri loh dibilang, yang satu harus dilakukan, tapi yang lain juga jangan diabaikan. Jadi yang dikritik oleh Yesus itu bukan mereka memberi persepuluhan itu. Yesus bilang tidak penting itu, bukan. Ya, itu harus dilakukan, tapi kamu harus melakukannya dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, bukan untuk supaya dipuji. Wow, orang itu suka memberi persepuluhan, bukan untuk kebanggaan. Aku memberi persepuluhan, bukan. Kita harus memberikannya dengan tulus, dengan rendah hati. Karena apa? Itu sebetulnya milik Tuhan yang kita kembalikan. Jadi saudara jelas,
Yesus memang tidak secara langsung mengajarkan murid-muridnya untuk memberi persepuluhan, tetapi secara tidak langsung di sini Yesus menyatakan yang satu, yaitu persepuluhan harus dilakukan. Bagaimana dengan para rasul? Nah, setahu saya memang para rasul juga tidak menyebutkan secara langsung tentang memberi persepuluhan. Tidak ada itu. Saudara baca surat kepada jemaat di Korintus, di Filipi, Kolose, Efesus, tidak disebutkan. Kenapa? Nah, jangan kita buru-buru bilang, lah kita kan bisa dibebaskan. Kita orang zaman anugerah, bebas saja mau memberi berapapun begitu. Saudara, kalau itu tidak disebutkan, sekali lagi, justru karena jemaat itu sudah mengerti apa itu arti memberi persembahan. Sehingga apa? Di mata Paulus, di mata rasul-rasul lain, tidak perlu lagi diadres, karena itu bukan isu. Saudara, misalnya saudara punya anak saudara itu sudah disiplin, rajin, ya. Saya bersyukur dulu cerita si Christopher Cili ini, waduh, semangat latihan piano bagus, itu jarang saudara, anak kecil gitu mau punya semangat untuk berlatih. Nah, kalau kita tuh anak kita sudah rajin, kita perlu tidak memainin dia. Bu, kamu tuh yang rajin gitu. Ya stres saudara, anak kita ini bingung ya. Rajin masih cuma kan enggak kan? Apa yang menjadi kekurangan itu yang kita adres. Saudara lihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka itu bukan saja memberi persepuluhan, tapi lebih dari itu. Mau tahu? Kita baca Kisah Rasul pasal 2. Kisah para Rasul pasal 2. Kita baca satu ayat saja, ayat 45. Ini tentang cara hidup jemaat yang pertama. Apa yang mereka lakukan, saudara? Ayat 45. Dan selalu saudara. Berarti apa? Terus menerus. Ada saja hati yang digerakkan oleh Tuhan, hati yang berbelas kasihan. Dan mereka bukan cuma memberi persepuluhan, mereka melakukan apa? Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Ini persepuluhan atau 100% ya. Nah, kalau menjual kemudian uangnya dideposit ke bank, nah itu sama aja, ada artinya saudara ya. Ini dikatakan mereka menjual harta miliknya lalu bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sudah mengerti di sini? Tidak perlu lagi ditekankan. Sudah punya generosity. Mereka bahkan rela menjual hartanya. Bukan cuma 10% diserahkan, dibagi-bagikan saudara kepada orang lain, kepada para rasul untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saya harap walaupun ini penjelasan yang tidak panjang, cukup membuat saudara mengerti bahwa ternyata apa yang di Maleaki itu sebutkan itu masih juga menjadi praktek kehidupan orang-orang percaya. Sekarang mari kita lihat Maleaki pasal 3, saudara. Maleaki itu kitab yang terakhir di PL, ya, Malakai. Malaki 3 yang tadi Pak Bus bacakan untuk nanti salah satunya jadi ayat hafalan minggu ini. Maleaki 3 kita baca langsung saja ayat ke-8 ya, sampai ke-12. Bolehkah manusia menipu Allah? Jawabannya boleh nggak sekarang? Ini kan kita tahu sendiri kan, mesti ini kan tidak boleh kan. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Lalu Tuhan jawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk
tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Nah, nasihat Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Keras ya. Jadi kalau kita membaca dalam versi bahasa Inggrisnya sudah lebih keras lagi. Kalau di bahasa Indonesia dibilang apa? Bolehkah manusia menipu? Ya, orang Indonesia memang kita suka memperhalus sesuatu ya, seperti orang Solo, saudara ya. Kakinya keinjak, ngomongnya apa? Maaf ya, Anda kakinya ada di atas kaki saya, gitu ya, supaya tidak menyinggung perasaan. Gitu. Saudara tahu, kalau saudara bawa bahasa Inggris, kata menipu itu apa? Merampok, saudara. Rob. Jadi dengan kata lain, kalau istilah menipu tadi kita ganti dengan merampok. Bolehkah manusia merampok Allah? Namun kamu merampok aku. Dengan cara bagaimanakah kami merampok engkau? Tuhan jawab apa? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Wah, sudah. Istilah yang merampok. Merampok itu artinya apa? Mengambil paksa apa yang bukan milik kita. Kita ambil dari orang lain. Nah, kenapa Allah menyebut umat Israel itu perampok? Mari kita baca Imamat 27. Saudara, kalau saudara kadang membaca bagian Imamat, apa kitab begini kok jadi firman Tuhan? Ternyata itu Imamat banyak memberikan kita dasar-dasar pengertian, saudara, yang penting. Imamat 27 ayat ke-30. Ketemu. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik siapa, saudara? Milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi 1/10 dari apa yang kita peroleh itu milik siapa? Milik Tuhan. Nah, syukur saudara, Tuhan tidak bilang seperberapa, 1/5 gitu, atau separuh. Tapi cuma 1/10, saudara. Itu milik siapa? Milik Tuhan. Sebab itu kalau umat Israel tadi tidak memberi persepuluhan, itu sama dengan merampok apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, sebetulnya saudara, praktek persepuluhan ini bukan saja dimulai di zaman Musa ketika Tuhan memang memberi hukum tentang itu. Jauh sebelum Musa, Abraham, ini menarik sekali. Waktu itu tidak ada indikasi sudah ada sistem persepuluhan, tapi Abraham, saudara bisa baca Kejadian 14. Ternyata boleh dikata Abraham ini orang pertama di bumi yang mempraktikkan persembahan persepuluhan. Kejadian 14 ayat ke-20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu
Abram memberikan kepadanya, kepada siapa? Imam Melki